Saudara kasih Shalom, sangat senang bisa menyapa saudara kembali di hari yang baru di saat pandemi yang kita hadapi. Hari ini saya ingin membawa sebuah renungan yang berdasarkan pada 1 Korintus pasal 13 ayat 13 yang berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Saudara yang kekasih, dari ayat itu saya ingin menyampaikan 3 renungan yang akan dibawakan berturut-turut di hari pagi ini dan di hari-hari yang akan datang. Hari ini sesuai dengan teks tadi saya ingin berbicara mengenai iman. Dalam sudut pandang Kristen, iman menjadi sangat penting. Saudara, apakah iman itu? Iman adalah sikap hati untuk mempercayai Tuhan dan sabda Tuhan dengan sepenuhnya, sekaligus menghubungkan kita dengan Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Saudara-saudara, menurut kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang mengatakan itu semacam definisi iman. Iman, saudara-saudara sekalian, membuat seseorang berani mengambil keputusan walau di tengah ketidakpastian. Iman memungkinkan orang melangkah ke depan walau ia tidak tahu apa yang ada di hadapan. Abraham, bapa orang beriman, berani meninggalkan kampung halaman, sanak famili dan semua keluarga untuk pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Negeri yang tidak pernah dia lihat dan bahkan tidak bisa dibayangkannya. Tetapi dia melangkah dengan pasti, tanpa ragu, tanpa bimbang. Karena ia beriman kepada Tuhan bahwa apa yang disampaikan Tuhan adalah sebuah kebenaran yang pasti akan terjadi, yang pasti akan dialami. Karena itu dia melangkah dengan pasti. Iman dalam sudut pandang Yesus adalah menjadi kunci sebuah mujizat dialami oleh manusia. Seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun namanya, berkeyakinan bahwa kalau dia menjamah jubah Yesus saja, dia akan sembuh. Dan kemudian dia melakukan sesuai dengan keyakinannya. Apa yang dikatakan Yesus terhadap itu? Yesus berkata demikian, teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 22. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus, bahwa yang menyembuhkan wanita ini adalah karena dia beriman kepada Yesus. Karena itu dia mengalami hal yang luar biasa. Seketika itu juga pendarahan yang sudah menghabiskan semua harta berkepanjangan berhenti. Dalam konteks keselamatan jiwa kita dari api neraka, firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Iman itu harus menjadi jangkar atau sauh yang membuat kita supaya tidak terhanyut dalam kebimbangan. Sebab kebimbangan itu adalah bagaikan kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Saudara yang kasih, sesulit apapun hidup yang kita jalani, segelap apapun awan yang kita hadapi, iman kita menghubungkan perjalanan kita dengan Tuhan yang kita imani. Karena itu peliharalah iman dan pupuklah iman, supaya apapun yang kita hadapi bisa diatasi. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sejenak mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang maha tinggi, maha suci, maha abadi. Namamu kami puji. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk kesempatan. Dan terima kasih untuk renungan yang kami boleh dengarkan pagi ini. Kiranya kami dikuatkan dalam iman, supaya apapun yang terjadi
tidak membuat kami frustasi. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik. Tolonglah kami supaya kami tetap sungguh-sungguh mempercayai Engkau dalam segala hal. Berkat Tuhan kami mohon bagi negeri tercinta, negeri kami Indonesia. Di saat pandemi masih merajalela, menolong Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, terutama Departemen Kesehatan, supaya pandemi ini bisa diatasi dan segera pergi dari negeri ini. Nama Tuhan kami muliakan. Terpujilah namamu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, Tuhan memberkati.